Hai, aku Jamal. Aku Bianca, dan inilah Cerita kami. kerupuknya udah keras. Bianca, buruan makannya. Terus nasinya juga dihabisin. Nanti telat pergi sekolah loh. Iya, Bu. Pak, ini tehnya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, jadi gimana? Bapak udah ada uang buat bayar hutang belum? Bapak udah nerima upah kerja di sawahnya Bu Irma belum, Pak? Kemarin udah Bapak minta, Bu. Tapi Bu Irma minta janji 1 bulan. Soalnya dia baru aja bayar uang kuliah anaknya. Gimana sih, Pak? Uang upah kerja kita kok malah ditahan-tahan sama Bu Irma? Kok nggak dikasih sih? Padahal kan kita juga butuh uang. Ya nggak apa-apa, Bu. Nanti juga pasti dibayar. Bu Irma kan cuma minta janji, minta tunda gitu loh, Bu. Tapi kan kalau kayak gini, Pak, kita nggak bisa bayar hutang gara-gara Bu Irma nggak bayar upah kerja Bapak. Iya, Bu. Lagian kan kalau Bapak nerima upah dari Bu Irma juga nggak cukup buat bayar hutang kita, Bu. Tapi kan, Pak, kalau Bu Irma bayar upah kerja Bapak, kita bisa nyari sisanya aja. Kalau kayak gini mah sama aja dari nol, Pak. Ya sabar, Bu. Pagi-pagi gini nggak baik emosian. Gimana Ibu nggak emosi, Pak? Ibu tuh kepikiran kalau hutang nggak dibayar pas jatuh tempo, nanti rentenir itu datang ke rumah kita, Pak. Terus rentenirnya itu marah-marah, Pak. Kalau nggak dikasih uang, kalau nggak dibayar hutangnya, rentenir itu nggak akan pergi, Pak. Ibu malu dilihat sama tetangga. Bapak ngerti nggak sih? Udah, Bu. Tenang dulu. Pokoknya Bapak bakal coba cari kerja ke orang kampung. Yang penting Ibu tenang. Sekarang kita masih ada waktu, Bu. Ibu jangan banyak pikiran. Ibu doain Bapak mudah-mudahan dapat kerja. Pasti utangnya bisa kita bayar, Bu. Iya deh, Pak. Ibu doain. Moga-moga Bapak dapat uang biar kita bisa bayar utang. Udah kapok Ibu, Pak. Gak mau lagi Ibu berhutang. Kayak gini jadinya kalau berhutang. Tiap hari dikejar rentenir. Ibu yang sabar, Bu. Sabar. Bianca, udah siap makannya, Nak? Udah kok, Bu. Udah sana kalau udah siap makannya berangkat sekolah. Udah jam berapa ini loh, Nak? Iya, Bu. Bu, Pak, aku berangkat sekolah dulu ya. Hati-hati, yang rajin sekolahnya. Iya, Pak. Kasihan Ibu sama Bapak. Gak ada uang buat bayar hutang. Nanti kalau rentenirnya datang lagi ke rumah, pasti rentenirnya itu ngamuk-ngamuk. Ngomongnya kasar. Kalau gitu, Bapak juga mau berangkat ya, Bu? Bapak mau coba cari kerja? Iya, Pak. Hati-hati ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Bapak dapat kerja. Terus dapat uang juga. Biar bisa bayar hutang.
Udah banyak yang kosong nih jualan. Kayaknya minggu depan udah harus pergi ke kota nih buat belanja. Cuaca udah mulai-mulai bagus. Saya coba tanya ke warung Wak Aceng aja ah. Mana tahu Aceng butuh karyawan. Aduh. Permisi, Wak. Pak Saipul, ada apa ini? Tumben pagi-pagi ke warung, biasanya Bu Jenap yang ke warung. Begini, Wak. Saya mau nanya, Wawa ada buka lamaran pekerjaan nggak? Hah? Lamaran kerja? Maksudnya Pak Saipul? Iya, Wak. Wawa butuh tenaga untuk bantuin Wawa di warung ini nggak? Buat angkat-angkat barang, bersih-bersih warung. Atau apa aja, Wak. Yang penting saya bisa kerja, saya dapat uang. Soalnya sekarang saya lagi butuh uang buat bayar hutang, Wak. Waduh, Pak Saipul bercanda ya? Masa minta kerjaan sama saya? Pak Saipul kan tahu sendiri nih warung saya cuman warung kecil-kecilan di tengah kampung. Ini aja saya kebanyakan nganggur karena nggak ada kerjaan di sini. Omsetnya ya berapa lah Pak Saipul? Gimana mau ngaji karyawan? Untuk saat ini ya saya sendiri masih bisa handle Pak Saipul. Jadi saya mohon maaf ya Pak Saipul ya. Bukannya pelit atau gimana, tapi ya memang belum ada lowongan pekerjaan di sini. Waduh, belum butuh ya, Wak. Iya Pak Saipul, tapi nanti kalau saya butuh tenaga Pak Saipul, pasti saya kasih tahu ya. Iya Wak, makasih ya Wak. Kalau gitu saya coba cari di tempat lain dulu ya Wak. Mari. Iya ya Pak Saipul. Aduh, kasihan banget ya keluarga Pak Saipul. Sampai minta-minta kerjaan kayak gitu. Kayaknya emang lagi butuh uang banget itu. Sebenarnya saya mau banget bantuin Pak Saipul. Tapi warung sekecil ini belum butuh karyawan. Ini aja kadang-kadang rugi. Soalnya orang kampung pada ngutang semua. Mudah-mudahan Pak Saipul bisalah dapat kerjaan. Aduh. Ya Allah, saya coba cari kerja kemana lagi ya? Ih, hujannya kok nggak reda-reda ya? Kalau kayak gini gimana mau pulang nih? Wah, Ih, Jamal, kamu ngagetin aja. iya soalnya aku liatin dari tadi kamu ngelamun aja kayak gini. Kamu kenapa Bianca? Ada masalah? Aku kepikiran bapak sama ibu. Emangnya ibu sama bapak kamu kenapa? Iya, tadi pagi ibu sama bapak aku berdebat, Jamal. Hah? Berdebat? Berdebat kenapa sih? Mereka berdebat karena hutang. Soalnya hutangnya udah mau jatuh tempo. Sedangkan bapak aku nggak ada uang. Bapak belum nerima upah. Kan biasanya bapak kerjanya serabutan. Kadang kerja, kadang enggak. Jadi bapak nggak ada uang buat bayar hutang. Terus ibu juga udah bingung mau bayar hutang pakai
Pakai apa lagi? Semua perhiasan udah dijual. Aku mau kerja aja deh biar bisa dapet uang. Kira-kira kalau aku kerja, kerja apa ya Jamal? Hah? Anak SD sekecil kita ini mau kerja? Mau kerja apa? Mana ada orang mau nerima kerja anak SD? Iya juga sih. Gimana kalau aku bikinin kamu PR? Terus nanti kamu kasih aku uang. Gimana? Kalau aku bayar 5.000, kamu mau nggak? Ih Jamal, aku serius tahu. Kok malah diketawain sih? Iya maaf, habis kamu ada-ada aja. Masa anak kecil mikirin kerja? Nggak ada loh anak kecil yang diterima kerja. Lagian kamu mau bikinin PR aku? Mana boleh sama mama aku. Ada-ada aja Bianca. Kalau gitu aku nyari rongsokan aja deh. Lumayan uang hasil rongsokan bisa buat bantu ibu sama bapak bayar hutang. Ih, kamu kan tahu sendiri. Kalau nyari rongsokan itu uangnya nggak seberapa. Tapi kan seenggaknya aku bisa bantu ibu sama bapak. Daripada kayak gini aku diem aja. Emangnya nggak ada gitu saudara lain yang bisa dipinjamin atau nggak tetangga-tetangga? Kalau minjem itu berarti kan nambah hutang. Nanti hutangnya jadi makin banyak. Udah kita pulang, hujannya udah reda. Kasihan banget ya Bianca. Padahal kita kan masih kecil, masih SD. Harusnya masih mikirin main, lari-lari, hujan-hujanan. Bukannya malah harus mikirin hutang keluarganya. Kasihan banget. Andai aja Bianca jadi orang kaya. Mesti dia bahagia. Bianca tunggu. Ayo buruan. Aduh. Susah banget ya cari kerjaan di kampung. Saya harus cari kerja kemana lagi? Mana keluarga butuh uang. Saya merasa menjadi kepala keluarga yang nggak berguna. Andai aja dulu nggak ada guna lagi disesali. Kalau saya pulang, yang ada ibunya Bianca pasti marah. Mending istirahat aja lah dulu di sini. Aduh. Kenapa ya orang-orang kayaknya hidupnya tenang, serba berkecukupan, nggak kayak keluarga kami. Setiap hari pasti masalahnya uang, uang terus. Astagfirullah. Itu berarti saya nggak bersyukur juga namanya. Pasti kami diuji kayak gini. Ada hikmah di balik ini semua. Siapa ya ini yang nelpon? Ini nomor baru. Jangan-jangan orang mau nagih hutang lagi nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Saiful. Gimana kabarnya? Maaf, ini siapa ya? Waduh, Saiful, kamu udah lupa aja. Ini saya, Chandra. Masa nggak ingat sih? Waduh, ternyata kamu ya, Chan. Maaf, nggak mungkin lah saya lupa. Soalnya di HP saya nomor kamu baru. Ada apa ya, Chan? Tumben kamu nelpon saya. Iya, nggak apa-apa, Pul, nggak apa-apa. Aku dengar-dengar kamu lagi nyari kerja ya? Iya nih, Chan. Dari pagi saya udah keliling-keliling kampung, tapi nggak dapet.
Nah, pas banget. Atau gini aja deh, biar enak kita ngobrolnya, aku datang aja ke rumah kamu. Soalnya kalau ditelepon nggak kesampaian semua maksudku. Kamu ada di rumah kan? Oh iya iya iya, saya di rumah kok. Kamu datang aja ya ke rumah saya. Oke, sip lah kalau gitu. Aku OTW ke sana ya. Kamu tunggu di rumah, Pul. Jangan lupa siapin kopi sama kuenya. Iya, oke oke, saya tunggu. Udah dimatiin sama si Chandra. Kira-kira ada apa ya? Sampai-sampai nggak bisa diomongin lewat HP. Harus ketemu. Mending saya pulang aja ke rumah nunggu si Chandra. Udah lama juga nggak ketemu. Pasti si Chandra udah sukses. Dulu waktu masih di bangku SMA dia ngomong mau lanjut kuliah. Ini Aulia bayar uang kas tadi. Bayar. Angges juga bayar. Silakan duduk, Chan. Iya ya, makasih ya, Pul. Bianca, tolong bikinin minum buat Pak De Chandra, nak. Iya, Pak. Gimana kabarmu sekarang, Pul? Alhamdulillah sehat, Chan. Cuman ini ekonomiku yang rada-rada kurang sehat ini. Udah lama juga ya aku nggak main ke tempatmu. Dulu setauku rumahmu bukan di sini ya? Iya, Chan. Rumah yang lama udah habis kontraknya. Makanya sekarang pindah kontrak ke rumah yang ini. Oh, pantes. Tadi aku udah terlanjur ke rumahmu yang lama. Terus dikasih tahu sama tetanggamu kalau kamu udah pindah. Ini Pak De minumnya. Wah, makasih ya Bianca. Udah besar Bianca sekarang ya, Pul? Iya, Chan. Dia sekarang udah kelas 5 SD. Ayo, Chan, silakan diminum airnya. Iya ya, Pul. Jadi sebenarnya kamu mau ngomongin apa, Chan? Kok nggak bisa diomongin lewat HP, harus ketemu? Kayaknya penting banget ini ya. Jadi begini, Pul. Aku dengar-dengar kamu lagi nyari kerjaan ya? Nah, kebetulan sekarang aku lagi nyari orang untuk kerja sama aku. Wah, alhamdulillah, Chan. Saya emang lagi nyari kerja. Udah seminggu ini saya bolak-balik kampung, tapi nggak dapet-dapet kerjaannya. Nah, pas banget, Pul. Kamu ikut aja kerja sama aku. Sekarang aku lagi ada proyek di Malaysia. Hah? Malaysia, Chan? Hah? Malaysia? Iya, Pul. Kalau kerja di sana, gajinya lumayan besar. Sistem gajinya itu bulanan. Terus kalau dihitung dalam rupiah, kira-kira kamu bisa dapat 6 sampai 7 juta per bulan. Daripada kamu di sini kerja serabutan gak jelas, dapat 1 juta aja per bulan itu udah untung. Mending ayo ikut aku ke Malaysia. Gajinya udah jelas, kerjanya udah jelas, makan dikasih. Kamu tiap bulan tinggal ngirim ke anak sama istrimu. Daripada di sini kerja serabutan gak jelas, kadang kerja kadang enggak. Gimana? Waduh. Tapi, Chan, Kamu mikir apa lagi, Pul? Kesempatan gak datang 2 kali loh, Pul. Saranku, mending kamu ambil aja tawaranku ini. tapi saya boleh diskusiin sama anak dan istri saya dulu nggak, Chan? Sekarang istri saya lagi nggak di rumah. Kalau saya pribadi, jujur saya tertarik, Chan. Tapi tentunya harus restu dari anak dan istri saya juga. Berarti Bapak bakal kerja jauh dong. Oh, tentu boleh, Pul. Tapi aku butuh jawabanmu cepat. Aku tunggu jawabanmu dalam 2 hari ya. Kalau enggak, kesempatan ini akan kukasih ke orang lain. Iya, Chan. Saya emang butuh banget kerjaan. Soalnya ada utang yang harus saya lunasi. Jatuh temponya itu minggu depan. Kalau nggak saya bayar, rentenirnya bisa datang ke sini ngamuk-ngamuk. Emangnya utangmu itu berapa? Utangnya itu 500.000 per bulan, Chan. Jangka waktu 6 bulan. Ini baru jalan 2 bulan. Oh, 500.000. 2, 3, 4, 5, 6. Ini, Pul. 500 pakai buat bayar utang, 100 buat peganganmu. Tapi, Chan, Udah, pegang aja nih. makasih ya, Chan. Nanti kalau saya udah ada gaji, langsung saya ganti ke kamu ya. Oh iya, Chan.
Kalau saya kerja di Malaysia, pulangnya per berapa lama ya? Kalau untuk pulangnya, Pul, biasanya tergantung proyek. Rata-rata sih 1 tahun. Ada yang kurang dari 1 tahun. Oh, iya iya iya. Nah, karena udah jelas, sekarang aku mau pamit dulu. Soalnya ada kerjaan lain yang mau dikerjakan. Bentar aja Chan di sini, nggak mau makan dulu. Nanti aku kan bisa kesini lagi kalau kamu berminat sama tawaranku. Kalau kamu setuju, minggu depan kita langsung berangkat ke Malaysia. Makanya aku butuh jawaban kamu cepat. Ingat, Pul, kalau kamu ikut aku kerja ke sana, kamu pasti bisa melunasi hutang-hutangmu. Biaya sekolah anakmu juga bakalan tercukupi. Terus, yang pastinya derajat keluargamu akan lebih naik lagi di mata orang-orang. Mana ada, Pul, di kampung kerja gajinya 6 sampai 7 juta. Udahlah, Pul. Anakmu bisa kuliah nanti itu. Iya Chan, akan segera saya kabari. Oke, aku tunggu kabar baiknya ya. Bianca, Pak De pulang dulu ya. Bilang sama ibu kamu, jangan larang bapakmu kerja ke Malaysia, ya. Iya, Pak De. Bapak mau pergi kerja ke Malaysia? Belum tahu nak, bapak pikir-pikir dulu. Udah ayo kita masuk.